selamat pagi dan selamat hari Selasa. Kembali lagi kita bertemu di Saat Teduh. Nah adik-adik, sebelum kita bersaat teduh, mari kita siapkan perikop firman kita dari Yohanes 4 ayat 48 sampai 54. Tapi kita hanya akan baca 3 ayat adik-adik. Nah, kalau sudah siap, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas kasih keselamatan dan berkat-Mu kami dapat terbangun di pagi hari ini dan mau melanjutkan aktivitas kami Tuhan. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau membaca firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkati firman ini, Kau juga berkati firman ini Tuhan, biar firman ini dapat memberkati kami, dapat melindungi kami sepanjang kami hari ini. Terima kasih Tuhan, amin. Nah, adik-adik kita baca yuk dari ayat 47 sampai ayat 51. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mujizat, kamu tidak percaya. Pegawai istana itu berkata kepadanya, Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu ia pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Nah, adik-adik, awalnya pegawai istana hanya mendengar berita dari orang-orang mengenai kuasa Tuhan Yesus. Tetapi ia mau menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari dan meminta Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Terus, apa yang dilakukan ya adik-adik? Nah, dia menunjukkan kepatuhan kepada perintah Tuhan yang menyuruhnya untuk pulang adik-adik. Saat ia mendengar nih, seperti ayat 51, kabar dari hamba-hambanya bahwa anaknya sudah sembuh dan hidup, meskipun Tuhan Yesus itu tidak bertemu langsung dengan anaknya, dia senang, hebat sekali kuasanya. Nah, bagian penting berikutnya, bukan hanya anak dari pegawai istana yang diselamatkan, namun pegawai istana itu beserta seluruh keluarganya memperoleh keselamatan. Yang dari siapa? Betul, dari Tuhan Yesus adik-adik. Sebagai pengikut Tuhan Yesus loh. Nah, adik-adik, saat ini kita hidup di zaman yang sudah canggih. Dengan handphone atau komputer, kita bisa menemukan berbagai kisah tentang kehebatan Tuhan. Ya kan adik-adik? Nah, Tuhan Yesus itu hebat banget. Tetapi apakah kita masih harus memiliki iman yang kuat seperti pegawai istana dalam cerita adik-adik? Tentu dong, tentu saja jika kita percaya. Nah adik-adik, awalnya pegawai istana hanya mendengar berita dari orang-orang mengenai kuasa Tuhan Yesus. Tapi ia mau menempuh perjalanan yang jauh untuk mencari dan meminta Tuhan Yesus datang untuk menyembuhkan anaknya. Nah, selanjutnya, ia juga menunjukkan kepatuhannya pada perintah Tuhan yang menyuruhnya untuk pulang adik-adik. Seperti yang tadi kita baca di Alkitab ya. Saat ia mendengar dari hamba-hambanya bahwa anaknya sudah sembuh, meskipun Tuhan Yesus tidak bertemu dengan anaknya, hebat banget kan adik-adik kuasanya Tuhan? Bagian penting berikutnya, bukan hanya anak dari pegawai istana yang diselamatkan, tapi pegawai istana beserta seluruh keluarganya itu memperoleh keselamatan loh adik-adik, memperoleh keselamatan sejati sebagai pengikut Tuhan Yesus. Nah, saat ini kita hidup di zaman yang sudah canggih adik-adik. Dengan telepon pintar atau handphone atau komputer, laptop dan lain-lain, kita bisa menemukan berbagai kisah tentang kehebatan Tuhan Yesus dengan sangat cepat dan sangat mudah. Tapi, apakah kita masih harus memiliki iman yang kuat seperti pegawai istana dalam cerita Alkitab hari ini? Harus dong adik-adik. Jika kita percaya bahwa hidup kita bergantung pada Tuhan, maka kita akan berusaha melakukan perintah Tuhan untuk mengasihi orang lain, juga segala ciptaan yang diciptakan oleh Tuhan adik-adik. Dan dengan teknologi kita dapat memudahkan kita untuk menjalankan tugas mengasihi tersebut, sehingga semakin besar kesempatan untuk mengenalkan kasih Tuhan Yesus kepada orang-orang lain dan seluruh keluarga kita.
biar kita memperoleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Jadi di zaman sekarang, di zaman yang sudah canggih, kita harus menggunakan ponsel atau telepon pintar kita dengan bijak, biar kita tetap menjadi kasih bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Nah, adik-adik, sekian saat teduh kita pada hari ini. Mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena atas kasih dan berkat-Mu di pagi hari ini. Tuhan, kami sudah selesai membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Kau selalu memberikan kami kasih, agar kami selalu bisa mengasihi orang lain seperti Kau juga mengasihi hamba-hamba-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan kembali ke kegiatan kami masing-masing. Kau berkati setiap dari kami Tuhan, jaga kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beraktivitas adik-adik.